Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bapak guru hebat, perkenalkan saya Arina Novitasari dari SD Negeri Burungan 2, Kota Kediri. SD Negeri Burungan 2 merupakan sekolah penggerak angkatan pertama, di mana pada tahun 2023-2024 sudah berada di tahun yang ketiga. Berdasarkan rapot pendidikan pada tahun 2024, pada subindikator karakter mengalami penurunan dari tahun 2023. Subindikator karakter itu meliputi kreativitas, gotong royong, dan juga bernalar kritis. Dengan latar belakang masalah tersebut, maka guru diharuskan untuk mencari strategi yang baru. Saya sebagai koordinator tim fase C beranggapan dengan menggunakan pendekatan STEAMS berbasis design thinking dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk mengatasi tantangan dan hambatan, yang pertama dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada setiap guru dengan mencari referensi apa itu pendekatan STEAMS berbasis design thinking. Pada tahap perencanaan dilaksanakan di awal bulan Mei tahun 2024. Semua guru, baik guru kelas maupun guru mapel, berkumpul untuk memilih ketua proyek. Setelah ketua proyek terpilih, ketua proyek membentuk tim per fase. Setelah semua tim per fase sudah terbentuk, maka mereka bekerja sama, berkolaborasi untuk membentuk, menyepakati, dan menentukan alur proyek yang akan dilaksanakan selama 3 minggu. Karena di SD Negeri Burungan 2 untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan sistem blok. Setelah menetapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan dan hambatan, langkah selanjutnya adalah kita menyusun strategi pembelajaran dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan tahapan-tahapan design thinking. Siswa yang pertama kali dilakukan adalah melakukan tahapan empati, di mana dalam tahapan empati tersebut siswa melakukan pengamatan, melakukan penelitian tentang keadaan air yang ada di sekitar mereka. Tahapan empati itu selesai dilaksanakan, tahapan yang kedua yaitu define atau mendefinisikan. Siswa bersama kelompoknya mendefinisikan atau merumuskan satu masalah yang paling kompleks. Jadi misalnya untuk merumuskan masalah tersebut menggunakan pertanyaan, bagaimana jika kita membuat alat penyaringan air sederhana yang mudah digunakan, dan bagaimana cara kerja alat penyaring air tersebut. Setelah tahap define dilaksanakan, menuju ke tahapan yang ketiga yaitu ide. Berdasarkan tahapan define tersebut, pada tahapan ide ini untuk memantik pengetahuan siswa, kami tim fase C berkunjung ke kantor PDAM. Di sana mereka diberikan pengetahuan mengenai cara penyulingan air kotor menjadi air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Yang dilakukan oleh siswa adalah mereka mencatat hal-hal penting yang nantinya dapat dijadikan bahan untuk menentukan ide. Selain itu, siswa juga diperbolehkan untuk mencari referensi dari internet melalui gawai mereka masing-masing. Di tahapan ide ini, siswa diajak desain gambar alat penyaringan air berdasarkan kelompok masing-masing dengan bahan dan alat yang sudah disepakati. Setelah tahapan ide dilaksanakan, yang keempat adalah tahapan prototipe. Nah, di sini siswa itu membuat model alat penyaringan air sederhana dengan bahan-bahan dan alat sepakati di hari sebelumnya pada waktu mereka mendesain gambar tentang alat penyaringan air. Di tahap prototipe ini juga siswa itu menguji coba. Jadi menguji coba alat penyaringan air yang mereka buat. Apakah air kotor yang mereka tuangkan pada alat penyaringan air ini menghasilkan air yang bersih?
Setelah tahapan prototipe itu dilaksanakan, yang terakhir adalah tahapan tes, di mana pada tahapan ini siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, yaitu dengan membawa desain gambar alat penyaringan air dan juga model penyaringan air yang sederhana yang sudah mereka buat. Dalam tahap presentasi tersebut, siswa menceritakan berapa kali mereka menguji coba sampai berhasil menghasilkan air yang bersih. Selain 5 tahapan tersebut, nah di akhir proyek, siswa diajak membuat infografis mengenai air sebagai sumber energi. Nah, infografis tersebut dirancang menggunakan aplikasi Canva dengan menggunakan gawai mereka masing-masing. Bagi siswa yang tidak memiliki gawai, dipinjamkan Chromebook dari sekolahan. Setelah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan STEAM berbasis desain thinking ini, ternyata menghasilkan siswa memiliki karakter, kreativitas, dan juga bernalar kritis yang tinggi. Dampak yang terlihat adalah mereka bisa menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitar mereka, yaitu yang berhubungan dengan judul yang diambil oleh tim fase C, Airku Bersih, Sumber Energiku. Di sini untuk pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Terus yang kedua, dalam memilih dimensi jangan banyak-banyak, dipilih 2 atau 3 yang menjadi fokusnya saja. Jadi minimal 2 dimensi yang dipilih, gotong royong atau kolaborasi atau sebagainya, kerjasama dan seterusnya. Jadi jangan banyak-banyak dimensinya, minimal 2. Oke. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam suatu proyek tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian jelas dan terarah. Tidak harus membagi rata alokasi waktu proyek tahunan, namun bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing proyek. Saya lanjut. Nah, ini contoh rekayasa pelaksanaan T5 di fase C di sekolah kami. Rekayasa dengan temanya rekayasa teknologi untuk membangun NKRI. Saya di fase C ini dengan tim proyek mengambil topik airku bersih sumber energiku. Nah, ini setelah duduk bersama kita membuat timnya dulu. Ya, fase C. Demikian ulasan tentang pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SD Negeri Burengan II. Semoga dengan mengikuti Jambore GTK, topik P5 ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.